Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana, bro, dia bukan Tuhan bro, dia bukan Yesus itu bukan Juru Selamat bro, dia hanya utusan bro. Dia tidak dapat diandalkan bro. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus berkata juga, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada. Hanya Yesus. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Dia sudah datang dari sana. Datang ke bumi ini. Menyelamatkan kita orang berdosa. Mengambil kunci jurang maut. Dan kerajaan neraka itu. Dibawa ke sana. Sehingga ya siapa-siapa yang menolak dia, ya siap-siaplah menerima pintu neraka dibuka. Tapi doa dan harapan saya tidak seperti itu, karena setan aja yang khususnya untuk masuk ke situ. Tapi setan itu saya tahu bahwa dia akan membawa sahabat-sahabatnya yang dianggapnya friend dengan dia, ya masuknya di situ. Tetapi sebagai orang percaya, saya mau katakan, kami hamba-hamba Tuhan akan membawa sebanyak-banyaknya orang untuk tidak masuk ke situ. Kalau bisa semua manusia menerima dia, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman senantiasa menyertai kita, karena kita senantiasa menikmati segala waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga malam ini kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan saran saya, ketika kita mau tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih, kami mau gunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Wow. Saya berikan judul adalah God Time. God Time itu adalah waktunya Tuhan. Ya, ada playtime, bedtime, ya. Ada waktu bermain, waktu tidur, night time, waktu malam, lunch time, breakfast time, macam-macam lah, time itu. Tapi pernahkah Anda memikirkan God time, ya? Dimana dalam God time ini bukan waktu Tuhan kita bertemu dengan Dia. Bukan. Saya hanya mau memikirkan bahwa apakah God time itu kita gunakan sebaik-baiknya. Apakah kita memprepare, menyediakan the special time for God, menyediakan waktu yang spesial bagi Tuhan. Nah, jadi kita sudah mengetahui kalau kita ada waktu bermain, ada waktu bekerja, ada waktu work time, kan ada itu ya. Jadi ada waktu rest time, waktu istirahat dan lain sebagainya. Tapi akan jarang kita dengar God time, ya, waktunya Tuhan. Karena kalau udah waktunya Tuhan, kita sudah dianggap innalillahi, kita sudah dianggap is dead, ya. Tetapi maksud saya di sini bukan waktu kita dipanggil oleh Tuhan, bukan. Tapi lebih dari itu. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita memiliki waktu untuk Tuhan? Yang bisa menjawab itu hanya kita. Tapi saran saya, supaya kita memiliki special time for God. Jadi maksud special time for God itu, ya mungkin saja waktu pagi, ya. Ada yang pagi, ada yang siang,
ada yang tengah-tengah siang, ada yang sore, ada yang malam, ada yang midnight. Jadi harus ada special time di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, setelah kita tentukan special time itu, apa sih yang kita akan lakukan di special time itu? Kalau sudah kita dapat, tapi saya mau katakan begini, kalau Daniel itu 3 kali 1 hari menggunakan special time-nya untuk Tuhan, di mana dia walaupun ada larangan, dia tetap berdoa 3 kali tetap. Mau dilarang atau tidak dilarang, dia tetap 3 kali. Jadi pagi, siang, saya percaya itu dia siang itu dia waktu rest untuk lunch time ya. Saya percaya itu. Nggak mungkin dia waktu bekerja, karena dia adalah pejabat tinggi. Nanti minggu sebentar saya akan menyampaikan tentang itu. Yang mau saya katakan kepada kita, dia sangat luar biasa, dia sangat hebat. Dia memiliki roh yang luar biasa. Kalau kita ya udah tahu lah roh Allah lah itu ya. Tapi kalau orang sana kan belum percaya, orang media Persia itu belum percaya, tetapi sangat mengandalkan Daniel ini. Bahkan firman Allah katakan dia mau diangkat menjadi pemimpin dari 120 menteri, lalu kemudian kan ada 3 pemimpin. Nah 2 ini sudah kong kali kong ini untuk kalau mereka bisa mengajak, tapi ini kan nggak bisa, karena dia adalah orang yang melakukan apa yang baik dan benar saja, itu saja. Kalau benar karena dia semua 120 menteri itu harus memberikan pertanggungjawaban kepada yang 3 ini. Jadi anytime dipanggil 120 itu oleh 3 orang ini, yang 2 sudah boleh dikatakan sudah kong kali kong, mau berapapun yang kau ambil asal kita udah cincai, tahu sama tahu lah ya. Tapi bagi Daniel tidak, itu sebabnya mereka merencanakan. Apalagi raja sudah mengetahui, dan dia akan membuat Daniel di atas segala para petinggi-petinggi ini. Dan itu tidak sangat menyenangkan mereka. Kalau sampai Daniel number 1-nya, habislah. Tidak ada akan korupsi. Tapi itu besok lebih detail akan saya sampaikan. Karena saya dalam pergumulan di malam minggu sangat luar biasa. Nah, saya mau katakan kepada kita yang special time itu for God to do the right thing. Jadi kita dalam ketika yang pertama kan special time for God. Kapan kita mau betul-betul berkomunikasi dengan Dia, siang atau malam. Kalau saya biasanya pagi atau malam. Dan kalau mau istirahat itu pasti saya ambil waktu saya untuk berapa dengan Dia. Dan atau waktu-waktu tertentu kalau saya datang kalau ada waktu yang senggang, itu saya pasti pakai berdoa. Jadi saya tidak bisa mengatakan special time saya karena sering, tapi yang paling itu adalah malam atau pagi ya, pagi jam 4 ya, datang kepada Tuhan, menyerahkan diri. Kadang kalau jam malam itu kadang kalau sudah lewat dari jam 12. Nah, jadi kita sebagai orang percaya harus ada special time kita dalam saya mau katakan special time for God to do the right thing. Jadi dalam special itu melakukan hal-hal yang benar. Apa saja? Ya talk to God, ya ngomong sama Tuhan, pray to God, berdoa kepada Tuhan, listen His voice, mendengar suara Tuhan, and etc. dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya itu kita bisa melihat Daniel lagi. Daniel itu kalau kita baca dalam Daniel 6 ayat 11, dia ketika menyediakan waktunya dengan Tuhan, waktu spesialnya dengan Tuhan, itu Alkitab mencatat dengan jelas bahwa dia menghadap Tuhan itu nggak sembarangan. Dia kneel down, dia berlutut. Ada pendeta agak tersiksa untuk berlutut ya, karena sudah gemuk. Saya juga dulu gitu agak tersiksa berlutut karena sudah gemuk 100 kilo.
Tapi sekarang sudah 80, ya hampir 88, 82-an lah ya. Itu sudah mau masuk ke 81. Jadi sesuatu yang enggak menyenangkan sebenarnya. Itu sebabnya saya karena memang kami dari dulu di sekolah kami diajar untuk berlutut itu. Karena guru iman kami itu paling kuat, berlutut bisa 3 jam itu bisa berlutut dia. Ya, walaupun ada ganti-ganti posisi ya, tapi dia tetap berlutut. Nah, itu luar biasa. Nah, talking, praise God, worship God, macam-macam di situ di special time itu. Supaya apa? Kalau kita seperti saya katakan tadi, yang kedua Daniel itu adalah pray, berdoa. Yang ketiga dikatakan praise him, memuji dia. Lalu yang keempat dikatakan thanks to God, giving thanks to God. Jadi dia mengucap syukur kepada Allah. Dalam doanya apa ini? Minta pertolongan saja, supaya dia tetap diberikan keberanian untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan itu. Nah, itu sebabnya kita perlu menyediakan special time for God itu. God time judul tema kita, dan pikirkan itu baik-baik. Dan yang terakhir di special time itu apa sih yang paling utamanya di situ? Ya, di special time for God itu. Saya mau katakan yang ketiga special time for God, to know Him better and better. Jadi untuk mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam, atau lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Sehingga saya sering katakan berakar ke bawah, berbuah manis ke atas. Jangan berakar ke bawah, berbuah kecut, berbuah pahit. Walaupun ada gunanya, tetapi orang kan lebih suka manis. Jadi kokoh, mantap. Pengenalan kepada Tuhan bukan pengenalan abal-abal, bukan kaleng-kaleng kata orang, bukan kerupuk melempem. Tapi betul-betul God time-nya digunakan dengan baik, dan diberikan kepada Tuhan hidupnya lebih baik. Dan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Tapi saya mau katakan Tuhan akan membantu kita, Roh Kudus akan membantu kita, Yesus akan membantu kita. Bahkan firman Allah katakan kan, aku akan berdiam dengan engkau. Kalau dia berdiam dalam hati kita, ya seperti tadi pagi saya katakan, kita kan akan bertambah dalam iman, bertumbuh dalam dia, dan berakar kuat dalam dia. Pastilah itu. Dan pengenalan kita juga akan better and better. Yang tadinya mungkin kita tidak tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, ya kita tahu. Yang tadinya sifat Tuhan itu kita tidak tahu bahwa dia baik, kita tahu. Dan macam-macam lah itu ya. Dan kita bisa membaca aja melalui surat cinta Tuhan kepada kita melalui Alkitab ini. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik, special time for God, ya. Bisa pagi, siang, terserah Anda lah, ya. Yang baik di mana waktu Anda bisa, tapi betul-betul memberikan itu. Untuk apa special time itu diberikan? Ya, kamu bisa talking to God, ya, bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Tuhan, saya ini gini-gini loh, saya ini lagi susah, saya ini lagi gini, saya ini talking aja, talk ya. Tapi jangan lupa juga listen him, dengarkan juga dia. Kadang-kadang kita kan hanya bisa talk, hanya ngomong, tapi lupa listen to atau hearing him, atau lupa mendengarkan dia. Jangan ya. Jadi waktu the special time itu kita harus ada juga gunakan the listen to his voice, untuk mendengarkan suaranya. Dan Tuhan Yesus memberkati, dan special time juga kita lakukan untuk mengenal dia lebih baik dan lebih baik. Dan juga ya special time itu harus kita jaga dalam hidup kita, sehingga itu setiap waktu kita setelah ataupun sesudah
Sama saja itu. Setelah atau sebelum atau sesudah kita mau menyediakan special time kita, waktu-waktu yang ada itu kita tetap berikan bagi Tuhan, di mana Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyediakan special time kami untuk Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus, dan kami juga mau berdoa sebagaimana perintah-Mu untuk mendoakan orang-orang sakit, kami mau lakukan, karena kami tidak ingin juga mereka sakit Tuhan. Kami ingin mereka sembuh, mereka dibebaskan dari segala sakit penyakit mereka. Inilah kerinduan kami kepada mereka. Itu sebabnya Tuhan, di akhir setiap doa, pemberitaan firman Allah, kami selalu mendoakan mereka-mereka yang sakit, bukan hanya sekedar Bapa di surga, karena kami tahu persis firman-Mu, bagaimana Engkau memerintahkan kami untuk melakukannya, dan kami mau melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh biru-biru mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh, baik itu yang sakit ringan, sakit menengah, sakit kronis, dan macam-macam sakit penyakit itu. Dalam nama Yesus, aku perintahkan Engkau keluar dari mereka yang sakit, dan Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Katakan mereka sembuh, maka mereka sembuh. Mereka sembuh oleh perkataan-Mu, mereka sembuh oleh biru-biru, mereka sembuh oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa, kalau Engkau mau didoakan dalam menghadapi masa-masa sulit-Mu, ingatlah Tuhan akan senantiasa punya solusi bagi yang dalam melewati masa-masa sulit-Mu. Mungkin Tuhan gak segera menjawab engkau, tetapi Tuhan akan senantiasa memberikan engkau kekuatan melewatinya, karena Tuhan sedang melatih, Tuhan sedang menguji imanmu, kehebatanmu sampai di mana. Dan kau lihat bagaimana Tuhan menguji Ayub, dan pada akhirnya Ayub lolos. Dan itulah sebabnya saya katakan, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Dalam nama Yesus Kristus, mereka yang mengalami masalah yang rumit, berat dalam hidup mereka, karena Engkau yang mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegahan bagimu. Dan kami percaya Tuhan, mereka yang mengangkat tangan, Kau ulurkan tangan-Mu, menjamah mereka, menggenggam tangan mereka, sehingga mereka tidak terjatuh, tidak terpleset, tapi Allah yang akan menggenggam tangan mereka, sehingga mereka tetap berada di jalur Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu kepada mereka dengan cara menolong mereka dari kesulitan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, dan jangan lupa sebelum kita tidur baca firman Allah dan berdoalah supaya tetap dipsitnya Tuhan kita dapat, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kita bisa beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.